Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa dibekali kitab suci Taurat. Di dalamnya berisikan ajaran ketuhanan dan peribadatan untuk kaum Bani Israel. Namun ada hal yang membuatnya takjub ketika Nabi Musa membaca beberapa lembar Taurat tersebut. Di dalamnya berisikan nubuat atau sesuatu yang akan terjadi di kemudian zaman. Begitu takjubnya Nabi Musa, beliau sampai bertanya kepada Allah, dan Allah pun selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Mari kita simak video berikut. Saksi Imaji. Syekh Wahab bin Munabbah, beliau berkata, ketika Nabi Musa alaihi salam membaca lembaran-lembaran Taurat, beliau mendapati keterangan tentang keutamaan umat Muhammad di sana. Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhanku, umat apakah yang dirahmati ini? Yang aku dapati keterangan mengenai mereka di beberapa lembaran Taurat." Allah berfirman, "Mereka adalah umat Muhammad. Mereka ridha dengan rizki dariku meskipun sedikit, yang aku berikan kepada mereka rizki tersebut. Dan dengan demikian, aku pun ridha dengan amal perbuatan mereka meskipun sedikit. Aku akan memasukkan setiap orang dari mereka ke dalam syurga dengan sebab persaksian bahwa tiada Tuhan yang patut disembah secara hak kecuali Allah semata." Nabi Musa berkata, "Aku sungguh menemukan di dalam berbagai lembaran Taurat umat yang digiring di hari kiamat, sementara wajah-wajah mereka seperti bentuk bulan di malam bulan purnama. Maka jadikanlah mereka sebagai umatku." Allah berfirman, "Mereka adalah umat Nabi Muhammad. Aku akan menggiring mereka kelak di hari kiamat dalam keadaan bercahaya kaki, tangan dan wajah mereka, disebabkan dengan bekas wudhu dan sujud mereka." Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhanku, sungguh aku menemukan di dalam lempengan atau lembaran Taurat umat yang engkau pakaikan jubah di atas punggung-punggung mereka, sementara pedang-pedang mereka berada di atas pundak-pundak mereka. Mereka adalah pemilik ketawakalan dan keyakinan yang tinggi. Mereka bertakbir di saat mengangkat pedang-pedang yang tajam. Mereka selalu menuntut berjihad dalam menegakkan segala kebenaran, hingga kelak mereka mampu membunuh Dajjal. Maka jadikanlah mereka sebagai umatku." Allah berfirman, "Mereka adalah umat Nabi Muhammad." Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhanku, sungguh aku menemukan di dalam lembaran-lembaran Taurat ini perihal umat yang melakukan sholat sehari semalam 5 kali sholat dalam 5 waktu yang berbeda. Dan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan diturunkan rahmat kepada mereka, maka jadikanlah mereka sebagai umatku." Allah berfirman, "Mereka adalah umat Nabi Muhammad." Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhanku, sungguh aku menemukan di dalam lembaran-lembaran Taurat tentang umat dijadikan bumi bagi mereka sebagai masjid dan suci, dan halal bagi mereka harta ghanimah atau rampasan perang, maka jadikanlah mereka sebagai umatku." Allah berfirman, "Mereka adalah umat Nabi Muhammad." Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhanku, sungguh aku mendapati di dalam lembaran-lembaran Taurat perihal umat yang melakukan puasa sebulan Ramadan demi mengharapkan keridhaan-Mu. Lalu engkau mengampuni kepada mereka segala hal yang terjadi sebelum mereka berpuasa Ramadan itu, maka jadikanlah mereka sebagai umatku." Allah berfirman, "Mereka adalah umat Nabi Muhammad." Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhanku, sungguh aku mendapati di dalam lembaran-lembaran Taurat perihal umat yang melakukan haji demi zat-Mu dan keridhaan-Mu ke Baitullah. Bila tidak tercapai keinginannya,
mereka meratap kepadamu dengan tangisan yang sangat menyedihkan, dan mereka mengeraskan ucapan talbiyah dengan suara tinggi, maka jadikanlah mereka sebagai umatku. Allah berfirman, mereka adalah umat Nabi Muhammad. Nabi Musa bertanya, apa yang engkau berikan kepada mereka atas pelaksanaan haji mereka itu? Allah berfirman, aku akan menambahkan ampunan bagi mereka, dan aku akan memberikan pertolongan bagi orang yang mengikuti mereka. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, aku menemukan di dalam berbagai lembaran Taurat tentang umat yang memiliki sedikit kepandaian dan tata krama. Mereka mengembala hewan-hewan ternak, dan mereka selalu memohon ampunan dari berbagai dosa. Salah seorang dari mereka memasukkan sepotong makanan ke mulutnya, maka sepotong makanan itu bertempat di dalam bagian dalam tubuhnya. Pasti ia akan diampuni apabila ia membuka mulutnya dengan menyebut namamu dan menutupnya dengan memujimu, maka jadikanlah mereka sebagai umatku. Maka Allah berfirman, mereka adalah umat Nabi Muhammad. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, aku menemukan di dalam berbagai lembaran Taurat perihal umat, mereka adalah orang yang tercepat mencapai surga di hari kiamat, padahal mereka adalah orang-orang yang terakhir dalam penciptaannya. Wahai Tuhanku, jadikanlah mereka sebagai umatku. Allah berfirman, mereka adalah umat Nabi Muhammad. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, aku mendapati di dalam lembaran-lembaran Taurat perihal umat, kitab-kitab suci mereka ada di dada-dada mereka, atau hafal di luar kepala. Mereka selalu membacanya menjadi pedoman hidupnya, maka jadikanlah mereka sebagai umatku. Allah berfirman, mereka adalah umat Muhammad. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, aku menemukan di dalam berbagai lembaran Taurat perihal umat yang jika salah seorang dari mereka berkeinginan untuk berbuat kebaikan yang akan dilakukannya, lalu ia tidak melakukan hal itu, maka ditulis baginya satu kebaikan. Namun apabila ia melakukan kebaikan tersebut, maka ditulis untuknya 10 kebaikan sepadannya, hingga 700 kali lipat. Maka jadikanlah mereka sebagai umatku. Allah berfirman, mereka adalah umat Nabi Muhammad. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menemukan di dalam lembaran Taurat ada suatu umat, jika salah seorang di antara mereka berkeinginan untuk berbuat keburukan, kemudian tidak terlaksana, maka tidak ditulis baginya dosa tersebut. Dan apabila ia melakukan kejelekan tersebut, maka akan ditulis baginya hanya satu kejelekan. Maka jadikanlah mereka itu umatku. Allah berfirman, mereka adalah umat Nabi Muhammad. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, aku menemukan di dalam berbagai lembaran Taurat satu umat, merekalah manusia-manusia terbaik yang selalu memerintahkan kebajikan dan melarang dari kemungkaran. Allah berfirman, mereka adalah umat Nabi Muhammad. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, sungguh aku mendapatkan di dalam berbagai lembaran perihal umat yang akan digiring kelak di hari kiamat terdiri dari 3 golongan. Satu golongan akan masuk surga tanpa dihitung amal perbuatannya, dan satu golongan lagi akan diperhitungkan amal perbuatannya dengan perhitungan yang ringan, dan satu golongan yang lain akan dibersihkan dosa-dosanya di neraka, kemudian mereka akan masuk surga. Maka jadikanlah mereka sebagai umatku.
Allah berfirman, mereka adalah umat Nabi Muhammad. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, Engkau luaskan segala kebaikan ini untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Kalaulah demikian, maka jadikanlah aku bagian dari umat beliau. Maka Allah berfirman, wahai Musa, sungguh aku telah mengistimewakanmu atas manusia yang lain dengan mengemban risalahku dan firmanku. Maka ambillah segala hal yang aku berikan kepadamu dan jadikanlah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada suatu hari kepada para sahabatnya, apa pendapat kalian mengenai ayat yang berbunyi, dan tidaklah kamu berada di dekat gunung Tur ketika kami menyeru Musa? Lalu para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah bersabda, ketika Allah berbincang dengan Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, apakah engkau telah menciptakan makhluk yang lebih mulia dibandingkan diriku, karena engkau telah memilih aku di antara manusia lain dan engkau telah berdialog denganku di gunung Zina. Allah berfirman, wahai Musa, apakah engkau tahu bahwa Nabi Muhammad lebih mulia bagiku dibandingkan seluruh ciptaanku? Dan sungguh aku telah melihat di dalam hati seluruh hamba-hambaku, maka aku tidak menemukan seorang pun yang sangat bertawaddu, rendah hati dibandingkan hatimu. Maka karena itulah aku memilihmu atas manusia yang lain dengan mengemban risalahku dan dengan firmanku. Maka kau akan wafat dalam ketauhidan dan termasuk orang yang mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, apakah bumi terdapat umat-umat yang lebih mulia di sisimu dibandingkan umatku? Engkau telah naungkan di atas mereka dengan mega mendung, dan engkau telah turunkan kepada mereka al-manna, yakni makanan yang manis atas karuniamu, dan salwa, suatu jenis madu daripada salwa. Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa, apakah engkau tidak mengetahui bahwa sesungguhnya keutamaan umat Nabi Muhammad di atas umat-umat lain itu seperti keutamaanku di atas seluruh makhlukku? Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, apakah aku akan berjumpa melihat mereka? Allah berfirman, engkau tidak akan berjumpa melihat mereka. Jika engkau menginginkan untuk mendengar ucapan mereka, aku akan lakukan. Nabi Musa berkata, sungguh aku menginginkan hal itu. Allah Ta'ala berfirman, wahai umat Muhammad, maka mereka seluruhnya menjawab dengan sekali ucapan dengan nada yang keras. Mereka mengatakan, aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu. Sementara mereka masih berada di tulang-tulang rusuk sulbi bapak-bapak mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, rahmat dan kesejahteraanku tercurah bagi kalian semua, dan rahmatku telah mendahului murkaku, dan pengampunanku telah mendahului penyiksaanku. Dan sungguh aku telah mengampuni kalian semua sebelum kalian memohon ampun kepadaku, dan aku memenuhi permintaan kalian sebelum kalian berdoa kepadaku, dan aku akan memberikan keinginan kalian sebelum kalian memintanya. Maka siapapun yang telah menemuiku dari golongan kalian umat Nabi Muhammad dalam kondisi selalu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, niscaya aku telah mengampuni segala dosa-dosa baginya.
Maka Allah menghendaki untuk memberikan karunia kepada Musa dengan semua janji tersebut. Lalu Allah berfirman, dan tidaklah kamu berada di dekat gunung Tur ketika kami menyeru Musa, yakni menyeru kepada umatmu hingga aku Allah Ta'ala memberi pendengaran kepada Musa. Selesai hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Abbas. Demikian pula penuturan Syekh Ar-Alif Birlah Abdul Aziz Ad-Dairani di dalam kitab Thaharatul Qulub. Nabi Muhammad memiliki keutamaan di atas para nabi dan rasul lainnya, bahkan di atas seluruh makhluk yang Allah cipta. Umat Nabi Muhammad pun terangkat derajatnya karena sebab Nabi Muhammad itu sendiri. Bahkan, umat Nabi Muhammad merupakan sebaik-baik umat bila dibandingkan dengan umat Nabi terdahulu. Maka patut bagi kita mensyukuri nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan seorang Nabi Musa pun menginginkan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.